Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan yang berjudul evaluasi produk berdasarkan kriteria kelayakan atau standar operasional. Oke, apa sih itu dari evaluasi? Apa itu pengertian dari produk? Ya, evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan dan menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu produk. Sedangkan produk sendiri adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, seperti itu. Ya, pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi produk adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari suatu produk berdasarkan pertimbangan serta kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Kegiatan produk evaluasi sendiri. Evaluasi produk bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan kepercayaan pengguna agar target kualitas dan kelayakan tercapai, serta untuk mengukur apakah hasil produk yang telah jadi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Melalui evaluasi kita dapat mengetahui kesalahan apa saja yang terdapat pada suatu produk. Jadi kalau kita menciptakan suatu produk, ya, kita harus ada itu namanya evaluasi. Ya, evaluasi ini biasanya misalnya dari 10 produksi kita mengecek itu yang ke 9 atau yang ke 10 gitu secara acak ya. Tidak ditentukan dari urutannya untuk meminimalisir perbedaan dari produk-produk sebelumnya. Oke, proses evaluasi produk. Nah, di sini menentukan apa yang akan dievaluasi. Nah, di sini pilihlah aspek atau komponen yang paling utama dan menjadi kunci penentu keberhasilan atau kegagalan kegiatan. Yang poin kedua, merancang desain kegiatan evaluasi. Nah, desain evaluasi meliputi data yang dibutuhkan, metode evaluasi, hasil yang diinginkan, dan sebagainya. Pengumpulan data. Mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan metode dan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Proses analisis dan pengolahan data sebaiknya data-data tersebut gunakan alat analisis yang sesuai agar fakta yang dihasilkan dapat dipercaya. Selanjutnya dibandingkan dengan rencana yang sebelumnya. Yang terakhir adalah pelaporan hasil evaluasi. Hasil evaluasi perlu didokumentasikan secara tertulis dan disimpan dengan baik. Bahkan ada beberapa yang melakukan evaluasi dengan cara direcord ya, atau direkam seperti itu. Oke, kriteria kelayakan produk. Nah, kelayakan produk adalah kriteria penentuan apakah suatu produk baik untuk digunakan atau tidak. Kelayakan produk nantinya akan mempengaruhi usaha yang akan dijalankan. Kelayakan suatu produk diukur dengan 4 macam kelayakan. Di sini ada kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan politis, dan yang terakhir ada kelayakan administrasi. Aspek-aspek kelayakan suatu produk. Di sini ada maintainability, dependability, efisiensi, dan usability. Di sini untuk maintainability sendiri, sebuah produk harus dapat menjawab semua kebutuhan akibat dari perkembangan zaman. Sedangkan dependability, pengguna terhadap produk yang digunakan atau tidak, kepercayaan pengguna terhadap produk yang digunakan atau safety dan security. Efisiensi, tingkat penggunaan sumber daya, memori, listrik, dan sebagainya dalam suatu proses. Usability, tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari dan mudah digunakan oleh pengguna. Standar operasional. Nah, di sini standar operasional adalah suatu standar berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam penyelesaian suatu fungsi tertentu dengan tujuan
agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Jadi kita kalau membuat suatu sektor ada standar operasionalnya agar tidak melenceng hasilnya dari apa yang diinginkan gitu, atau tidak keluar dari ekspektasi. Oke, SOP. Di sini ada prinsip-prinsip standar operasional prosedur, ya, versi singkat sebagai SOP. Konsistensi SOP harus dibuat dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan oleh siapapun dengan kondisi apapun. Komitmen SOP harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh siapapun dengan kondisi apapun. Perbaikan kelanjutan atau SOP bersifat terbuka dengan penyempurnaan untuk membentuk prosedur yang lebih efektif dan efisien. Meningkat meskipun SOP bersifat dinamis ya atau fleksibel, dia bisa turun. Kalau turun nggak mungkin ya, biasanya naik ya terhadap penyempurnaan. Namun dalam praktiknya SOP bersifat mengikat bagi siapapun. Setiap unsur memiliki peranan penting.